warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Nah teman-teman, ini untuk hari ini saya mau packing paketan jumbo. Ini tapak dewa. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah order. Ini di harga 300.000 ya teman-teman. Ini laku di harga 300.000 kemarin. Terima kasih sekali lagi. Nah ini mau saya packing karena ada yang tanya, sekaligus untuk menjelaskan kepada teman-teman yang masih pemula yang mau order paketan jumbo seperti ini. Ini ada yang tanya, Kak, apakah aman untuk dikirim jarak jauh? Nah, di sebelumnya itu saya udah pernah packing yang namanya tapak macan atau iron crush ya. Nah, itu alhamdulillah aman. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang masih pemula atau yang baru nonton video YouTube saya. Nah ini caranya gimana untuk teman-teman seller yang lain juga yang masih belajar packing. Caranya ngambil yang paketan per 10 kilo. Nah itu lebih murah biasanya. Nah terus packingnya jangan cabut pot. Nah ini kisaran di 8-9 kilo. Nanti ditambah packingnya 1 kilo. Itu jadinya 10 kilo. Nah ini apa saja yang kita siapkan ketika packing. Nah sebelumnya saya mau informasi sama teman-teman, jangan khawatir begonia udah nggak laku ya. Nah ini untuk satu hari saya packing kurang lebih di 11 paketan ya setiap hari. Dan alhamdulillah berjalan setiap hari ada aja packingan. Nah kita lanjut ke tutorial atau teknis pemakingan aman terhadap begonia jumbonya. Yang harus kita siapin adalah itu kardus ya. Kardus untuk awal untuk menutupi si medianya ini. Nah terus tisu. Tisu ini untuk balutan bawah ya, balutan bawah. Langsung saya praktekin aja. Ini tisu ini tujuannya untuk nanti ketika kita lakban, si lakbannya tidak menempel di bagian setang atau batang daun. Nah seperti ini ya. Nah lalu setelah kita kasih tisu seperti ini, kita kasih tatakan dus di bagian medianya baru kita lakban. Kenapa kita kasih dus dulu? Karena kalau langsung lakban nanti tekanan atau ketekan nanti dia bisa copot ya. Tapi kalau udah ditahan sama ini dia punya kekuatan. Nah ini kita ukur dulu ya seperti ini ya teman-teman. Kita ukur. Nanti kira-kira si tanah di bagian potnya ini bisa ketutup semua. Nah ini saya udah sering ya teman-teman, ini paket jumbo yang seperti ini. Ini juga sebenarnya udah pernah bikin videonya ya, bikin tutorialnya, tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang baru ngikutin channelnya RA Plan. Ini saya buatkan lagi sekaligus ini ada packingan juga. Nah ini seperti ini ya teman-teman, setengah lingkaran seperti ini. Dan ini tujuannya untuk melindungi si batangnya. Lalu kita kasih lakban.
Nah kalau sebelahnya udah, ini baru kita iniin sebelahnya lagi sampai dia ketutup semua. Ini udah ketutup semua ya teman-teman di bagian medianya. Jadi nanti ketika ditumpahin gini dia nggak jatuh atau tidak rusak ya teman-teman. Nah setelah kita packing bagian bawahnya seperti ini, kita amankan bagian daun-daunnya menggunakan tisu. Nah untuk teman-teman yang masih belajar packing, ini pakainya tisu yang seperti ini ya, tisu toilet atau tisu roll ya, seperti ini. Nah ini tujuannya nanti biar untuk menggulung bagian daunnya itu mudah. Nah sebelum kita amankan daunnya satu persatu pakai tisu, kita perhatikan terlebih dahulu sambil kita balut dengan tisu apakah ada ulat yang kecil-kecil itu apa enggak. Karena kalau enggak kita perhatiin, pengalaman juga untuk saya pribadi pernah ngalamin ketika nggak kelihatan si ulatnya, nanti sampai di tempat itu bisa habis ya daunnya dimakanin di dalam paketan. Nah lalu yang selanjutnya perhatikan bagian daun yang seperti ini. Nah ini bagian daun bukan variegata ya teman-teman, tapi ini daun yang kering atau daun yang sudah tua. Nah ini kita buang. Nah mohon maaf untuk teman-teman yang terima paketan ya, untuk teman-teman yang terima paketan begonia atau jenis lainnya itu, kalau misalkan nemu paketan atau terima paketannya daunnya udah berkurang, yang tadinya misalkan 5 tiba-tiba 4, itu karena dari kitanya dikurangin atau dibuang. Tujuannya dibuang bukan menzolimi ya teman-teman, bukan karena kita mau ambil, bukan karena kita mau tanam sendiri, tapi kalau yang sudah layu seperti ini itu berpotensi busuk di dalam paketan. Nah terus setelah busuk nanti akan menyebar ke bagian yang masih sehat. Makanya pengertiannya adalah ini kita buang karena untuk kebaikan si tanamannya ini sendiri. Nah kalau sudah seperti ini kita tetap butuh lakban ya teman-teman, butuh lakban buat si daunnya. Nah untuk daunnya seperti ini kita ambil dari bagian tengahnya dulu seperti ini, kita amankan, kita balut menggunakan tisu ya, kisaran di 2-3 daun, disesuaikan saja dengan besar atau lingkaran tisunya. Nah seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti si daunnya ini tidak bergesekan antara daun-daun yang lain dan tidak menyebabkan busuk. Karena daun begonia kalau udah mulai pecah atau sobek itu cepat busuk ya. Nah ini tisunya udah saya potong-potong, dan jangan lupa nih ya seperti ini teman-teman, ini lakbannya untuk ngancing ya, dipotong-potong seperti ini dulu nih biar mudah ngambilnya.
dipotong-potong seperti ini. Nih, seperti ini nanti ya untuk ngancing si tisunya. Nah, ini lalu kita gulung. Nah, si daunnya ini usahakan untuk tidak terlipat ya, tapi ngikutin arahnya aja. Jadi biar nggak pecah, ngikutin arah gulungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini tisu selain dari untuk daunnya tidak kegesek-gesek dan tidak pecah, ini juga untuk menyerap uap si daunnya ini ya, atau menyerap keringat dari daun ini sehingga nanti tidak terjadi over kelembapan, jadi tidak menyebabkan busuk pada daun. Nah, ini kalau digulung seperti ini ngikutin arahnya nggak akan pecah ya teman-teman. Kita kasih tisu ya per 3 sampai per 4 daun, lalu kita nanti pakai gulung lagi pakai tisu sampai menyeluruh sehingga nanti setangnya bisa ketahan dalam satu bagian atau satu tempat sehingga nanti si setangnya nggak patah-patah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah kita balut gulung seperti ini pakai tisu udah rapi, kita kasih lagi lapisan koran karena biasanya kalau untuk tanaman yang ukuran sebesar ini itu penguapannya tinggi, jadi nanti kalaupun basah nanti diserap sama tisu dan koran. Nah, ini untuk tingginya kita ukur dulu ya teman-teman, nanti kita sambung karena nggak cukup koran satu ya. Ini kita sambung dulu, kita potong sesuaikan dengan tinggi dari tanamannya. Nah, seperti ini ya kurang lebih.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman, untuk yang kecil juga seperti ini ya. Potnya pot kecil, sesuaikan seperti ini. Nanti ketika sudah dibungkus koran, sudah dibungkus tisu seperti ini, jadinya seperti ini. Nanti tinggal kita gunakan dus packingan luarnya. Ini juga saya udah ada contohnya. Nah, yang seperti ini. Nanti ini saya kasih tisu ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang udah di packing pakai pot seperti ini. Ini sama ya, ini dapat kiriman dari temen ya. Nah, ini udah di packing seperti ini. Nantinya kalau saya khususnya di RA Plan, nanti kurang lebih packingan luarnya pakai dus yang lebih tebal lagi. Jadi nanti setelah packing seperti ini belum selesai ya teman-teman, packing seperti ini lanjut di packing luarnya seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih yang seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, kurang lebih hasilnya yang seperti ini. Nah, ini menggunakan pot semua ya teman-teman. Nah, ini contoh yang besarnya yang seperti ini. Nah, ini satu pot ya teman-teman, ukuran besar. Jadi setelah kita packing yang seperti ini menggunakan pot, nanti kita packing ulang luarnya seperti ini. Jadi rapi ya teman-teman. Jadi ditumpuknya enak, dia nggak beda-beda ukurannya. Jadi persegi panjang seperti ini ya. Nah, oke, teman-teman, kurang lebihnya itu tadi ya packing. Kebetulan saya packingnya ada yang jumlah besar, ada yang ukuran besar, ukuran kecil. Nah, ini juga mau di packing, teknis packingnya seperti itu. Ini di harga 200.000 ya. Ini udah cabang 3. Ini juga yang di harga 250.000. Nah, oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sekali lagi terima kasih yang udah order. Mohon pengertiannya karena proses packing di RA Plan itu lama ya. Jadi enggak dibalut koran langsung masukin dus, tapi prosesnya kurang lebih seperti yang tadi. Nah, untuk seller-seller yang masih belajar, masih pemula, semoga bermanfaat. Dan semoga untuk buyer atau konsumen yang pemula juga pesan online, semoga nggak ragu lagi dan nggak khawatir barangnya rusak. Oke, saya rasa seperti biasa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.